Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Mata ganti mata hanya akan membuat seluruh dunia menjadi buta. Kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan selaras. Yang lemah tidak akan pernah bisa memaafkan. Pengampunan adalah ciri orang yang kuat. Pertama mereka mengabaikanmu, lalu mereka mengejekmu, lalu mereka melawanmu, dan kemudian kamu menang. Doa bukanlah meminta, itu adalah kerinduan jiwa. Ini adalah pengakuan kelemahan seseorang setiap hari. Lebih baik dalam berdoa memiliki hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Kebebasan tidak ada gunanya jika tidak mencakup kebebasan melakukan kesalahan. Aku tidak akan membiarkan siapapun memasuki pikiranku dengan kaki kotornya. Keyakinanmu menjadi pemikiranmu, pikiranmu menjadi perkataanmu, perkataanmu menjadi tindakanmu, tindakanmu menjadi kebiasaanmu, kebiasaanmu menjadi nilai-nilaimu, nilai-nilaimu menjadi takdirmu. Cara terbaik untuk menemukan diri sendiri adalah dengan membiarkan diri Anda melayani orang lain. Anda tidak boleh kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan. Kemanusiaan itu seperti lautan. Jika beberapa tetes air laut kotor, maka air laut tidak akan menjadi kotor. Manusia hanyalah produk dari pemikirannya. Apa yang dia pikirkan, dia jadinya. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini. Memberikan kesenangan kepada satu hati dengan satu amalan lebih baik daripada 1000 kepala yang tertunduk dalam doa. Kehebatan suatu bangsa dan kemajuan moralnya dapat dinilai dari cara hewan-hewan tersebut diperlakukan. Setiap malam, ketika saya pergi tidur, saya mati. Dan keesokan paginya, ketika saya bangun, saya terlahir kembali. Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, namun tidak untuk keserakahan setiap manusia. Percaya pada sesuatu dan tidak menjalaninya adalah tindakan yang tidak jujur. Apa bedanya bagi orang mati, anak yatim dan tunawisma? Apakah kehancuran besar-besaran tersebut dilakukan atas nama totalitarianisme atau atas nama kebebasan atau demokrasi? Ada banyak orang di dunia yang begitu lapar sehingga Tuhan tidak dapat menampakkan diri kepada mereka kecuali dalam bentuk roti. Tidaklah bijaksana untuk terlalu yakin pada kebijaksanaan diri sendiri. Adalah sehat untuk diingatkan bahwa pihak yang terkuat mungkin akan melemah dan pihak yang paling bijaksana mungkin akan melakukan kesalahan. Apapun yang Anda lakukan tidaklah penting, namun sangat penting bagi Anda untuk melakukannya. Pada hari ketika kekuatan cinta mengalahkan cinta akan kekuasaan, dunia akan merasakan kedamaian. Kapanpun Anda dihadapkan dengan lawan, taklukkan dia dengan cinta. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik, itu berasal dari kemauan yang gigih.
Bersikap ramah kepada teman itu cukup mudah. Namun berteman dengan orang yang menganggap dirinya musuh adalah intisari agama yang benar. Yang lainnya hanyalah bisnis belaka. Anda tidak akan tahu siapa yang penting bagi Anda sampai Anda benar-benar kehilangan mereka. Saya keberatan dengan kekerasan karena jika kekerasan itu terlihat membawa kebaikan, maka kebaikan tersebut hanya bersifat sementara, kejahatan yang dilakukannya bersifat permanen. Kamu bisa merantaiku, kamu bisa menyiksaku, kamu bahkan bisa menghancurkan tubuh ini, tapi kamu tidak akan pernah memenjarakan pikiranku. Anda mungkin tidak pernah tahu apa hasil dari tindakan Anda, tetapi jika Anda tidak melakukan apapun, tidak akan ada hasil. Jika saya tidak punya selera humor, saya pasti sudah lama bunuh diri. Saya menawarkan Anda kedamaian. Aku menawarkanmu cinta. Aku menawarkanmu persahabatan. Aku melihat kecantikanmu. Saya mendengar kebutuhan Anda. Aku merasakan perasaanmu. Cinta adalah kekuatan terkuat yang dimiliki dunia. Namun cinta adalah kekuatan paling sederhana yang bisa dibayangkan. Tidak ada sesuatu pun yang menyia-nyiakan tubuh selain kekhawatiran, dan orang yang beriman kepada Tuhan harusnya malu untuk mengkhawatirkan apapun. Kebaikan yang paling sederhana jauh lebih dahsyat dari 1000 kepala yang tertunduk dalam doa. Mereka tidak bisa merampas harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Seorang pengecut tidak mampu menunjukkan cinta, itu adalah hak prerogatif orang yang berani. Ingatlah bahwa sepanjang sejarah, selalu ada tiran dan pembunuh, dan untuk sementara waktu, mereka tampak tak terkalahkan. Namun pada akhirnya, mereka selalu terjatuh. Selalu. Dalam melakukan sesuatu, lakukanlah dengan cinta atau jangan pernah lakukan sama sekali. Saya tidak bisa membayangkan kehilangan yang lebih besar daripada hilangnya harga diri. Tidak ada jalan menuju perdamaian, yang ada hanya perdamaian. Keheningan menjadi pengecut ketika ada kesempatan yang menuntut untuk mengungkapkan seluruh kebenaran dan bertindak sesuai dengan itu. Saya percaya pada kebenaran mendasar dari semua agama besar di dunia. Jangan mencari kekayaan yang lebih besar, tapi kesenangan yang lebih sederhana, bukan rezeki yang lebih tinggi, tapi kebahagiaan yang lebih dalam. Selalu bertujuan untuk mencapai keselarasan penuh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selalu bertujuan untuk memurnikan pikiran Anda dan semuanya akan baik-baik saja. Saya menyebutnya religius yang memahami penderitaan orang lain. Tidak ada sekolah yang setara dengan rumah yang layak, dan tidak ada guru yang setara dengan orang tua yang berbudi luhur. Kemiskinan adalah bentuk kekerasan yang paling buruk. Ketidaksempurnaan dan kegagalanku merupakan berkat dari Tuhan seperti halnya kesuksesan dan bakatku, dan aku menyerahkan keduanya di kakinya.
Iman bukanlah sesuatu yang harus dipegang, namun merupakan keadaan yang harus ditumbuhkan. Masing-masing orang harus menemukan kedamaiannya dari dalam. Dan perdamaian agar menjadi nyata harus tidak terpengaruh oleh keadaan luar. Kata "tidak" yang diucapkan berdasarkan keyakinan terdalam lebih baik daripada kata "ya" yang hanya diucapkan untuk menyenangkan, atau lebih buruk lagi, untuk menghindari masalah. Ada banyak alasan mengapa saya rela mati. Tidak ada satu alasan pun yang membuat saya ingin membunuh. Saya ingin kebebasan untuk mengekspresikan kepribadian saya sepenuhnya. Jika kita ingin mencapai perdamaian sejati di dunia, kita harus memulainya dari anak-anak. Adalah salah dan tidak bermoral jika kita berusaha melarikan diri dari konsekuensi tindakan kita. Doa bukanlah hiburan yang sia-sia bagi seorang wanita tua. Jika dipahami dan diterapkan dengan benar, ini adalah instrumen tindakan yang paling ampuh. Lebih mudah membangun seorang anak laki-laki daripada menyembuhkan seorang pria. Kemampuan kita untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman akan menjadi keindahan dan ujian bagi peradaban kita. Hiduplah secara sederhana agar orang lain dapat hidup dengan sederhana. Tidak ada yang namanya terlalu gila, kecuali orang lain mati karena tindakan Anda. Ada kekuatan di alam semesta, yang jika kita izinkan, akan mengalir melalui kita dan menghasilkan hasil yang menakjubkan. Kejantanan tidak terdiri dari gertakan, keberanian atau kesepian. Hal ini terdiri dari keberanian untuk melakukan hal yang benar dan menghadapi konsekuensi baik dalam masalah sosial, politik, atau lainnya. Itu terdiri dari perbuatan, bukan kata-kata. Perbedaan antara apa yang kita lakukan dan apa yang mampu kita lakukan sudah cukup untuk menyelesaikan sebagian besar permasalahan dunia. Saya tidak bisa mengajari Anda kekerasan, karena saya sendiri tidak mempercayainya. Saya hanya bisa mengajari Anda untuk tidak menundukkan kepala di hadapan siapapun, bahkan dengan mengorbankan nyawa Anda. Keberanian adalah syarat pertama dari spiritualitas. Pengecut tidak pernah bisa bermoral. Kehebatan kemanusiaan bukan terletak pada menjadi manusia, namun pada kemanusiaannya. Tak ada kata perpisahan. Dimanapun kamu berada, kamu akan selalu ada di hatiku. 1000 lilin dapat dinyalakan dari nyala 1 lilin, dan umur lilin tersebut tidak akan diperpendek. Kebahagiaan bisa disebarkan tanpa mengurangi kebahagiaan diri sendiri. Dari semua kejahatan yang menjadi tanggung jawab manusia, tidak ada yang begitu merendahkan, begitu mengejutkan, atau begitu brutal selain penyalahgunaan yang dilakukannya terhadap separuh umat manusia, jenis kelamin perempuan. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk memenuhi keserakahan semua orang. Mereka mungkin menyiksa tubuh saya, mematahkan tulang saya,
bahkan membunuh saya. Kemudian mereka akan mendapatkan mayatku, tetapi ketaatanku tidak. Kebebasan dan demokrasi menjadi tidak suci ketika tangan mereka berlumuran darah orang yang tidak bersalah. Tidak ada yang lebih membuatku sedih dalam hidup selain kekerasan hati orang-orang terpelajar. Perbedaan yang jujur seringkali merupakan tanda kemajuan yang sehat. Berdiri di tengah keramaian itu mudah, tapi butuh keberanian untuk berdiri sendiri. Satu-satunya perbedaan antara manusia dan manusia di seluruh dunia adalah pada derajatnya, dan bukan pada jenisnya, seperti halnya pohon-pohon dari spesies yang sama. Di manakah penyebab kemarahan, iri hati, atau diskriminasi? Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada pencapaian. Upaya penuh adalah kemenangan penuh. Tidak akan ada yang membuat Anda takut jika Anda menolak untuk merasa takut. Cinta tidak pernah menuntut, ia selalu memberi. Cinta selalu menderita, tidak pernah dendam, tidak pernah membalas dendam. Jika saya mempunyai keyakinan bahwa saya mampu melakukannya, saya pasti akan memperoleh kemampuan untuk melakukannya meskipun pada awalnya saya tidak memilikinya. Para juara tercipta dari sesuatu yang mereka miliki jauh di dalam diri mereka, sebuah keinginan, sebuah impian, sebuah visi. Setiap pencapaian berharga, besar atau kecil, mempunyai tahap-tahap yang membosankan dan penuh kemenangan, sebuah permulaan, sebuah perjuangan, dan sebuah kemenangan. Cinta sejati tidak terbatas seperti lautan dan membengkak di dalam diri seseorang, menyebar dengan sendirinya dan melintasi semua batasan dan batasan, menyelimuti seluruh dunia. Moralitas yang sejati bukan terletak pada mengikuti jalur yang sudah biasa, namun pada menemukan jalan yang benar bagi diri kita sendiri dan mengikutinya tanpa rasa takut. Mempercayai bahwa apa yang belum terjadi dalam sejarah tidak akan terjadi sama sekali berarti membantah ketidakpercayaan terhadap martabat manusia. Sekumpulan kecil semangat yang teguh, yang dipicu oleh keyakinan yang tak terpadamkan terhadap misi mereka, dapat mengubah jalannya sejarah. Apa yang ada di depanmu dan apa yang ada di belakangmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di dalam dirimu. Ada 2 hari dalam setahun di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, kemarin dan besok. Semua pembelajaran Anda akan sia-sia jika pada saat yang sama Anda tidak membangun karakter Anda dan mencapai penguasaan atas pikiran dan tindakan Anda. Hukum yang tidak adil juga merupakan bentuk kekerasan. Lebih dari itu, penangkapan karena pelanggarannya. Orang yang berkarakter akan menjadikan dirinya layak atas posisi apapun yang diberikan kepadanya. Jangan ingin mengetahui pandangan orang lain, dan jangan mendasarkan niatmu pada hal tersebut. Berpikir mandiri adalah tanda keberanian. Anda tidak dapat menjalani kehidupan sejati tanpa penderitaan.
Bedakan antara kebutuhan nyata dan keinginan buatan, lalu kendalikan kebutuhan tersebut. Suatu bahasa merupakan cerminan yang tepat dari karakter dan pertumbuhan penuturnya. Kebaikan permanen tidak akan pernah bisa dihasilkan dari ketidakbenaran dan kekerasan. Hanya ada dua cara untuk menjalani hidup Anda, seolah-olah tidak ada keajaiban, atau seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Selalu menjadi misteri bagi saya, bagaimana manusia dapat merasa dirinya dihormati melalui penghinaan terhadap sesamanya. Like, komen dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe.